Di awal film, diceritakan sedikit sejarah tentang pendakian Gunung Everest. Edmund Hillary dan Tenzing Norgay menjadi pendaki pertama yang mencapai Gunung Everest pada tahun 1953, dan selama 40 tahun berikutnya, 1 dari 4 pendaki tewas. Dan di tahun 1992, seorang pria dengan nama Rob Hall membuat agen pemandu komersial bernama Adventure Consultants, yang berhasil memandu 19 pendaki dan semuanya selamat. Dan di tahun 1996 sudah ada lebih dari 20 agen pemandu yang bersaing menaklukkan puncak Everest, termasuk agen Mountain Madness milik Scott Fisher. Dan inilah kisah mereka. Di awal cerita kita diperlihatkan pria yang bernama Rob Hall. Rob Hall dan kliennya sudah berada di ketinggian 2000 kaki dan akan menuju camp keempat. Mereka mendaki di hembusan angin yang sangat kencang. Lalu film flashback ke 6 minggu sebelum pendakian. Rob dan timnya sedang bersiap-siap, mereka tahu pendakian kali ini akan cukup padat. Karena ada 20 agen lainnya yang ikut mendaki. Rob mengatakan, jika seorang jurnalis majalah yang bernama John, akan ikut pendakian, dan akan menulis perjalanan agen Adventure Consultants, serta memajang foto mereka pada sampul utama majalahnya. Lalu datanglah istri Rob, yang sedang mengandung, bernama Jen, untuk mengantarkan keberangkatan suaminya ini. Sebagian dari klien Adventure Consultant sudah sampai di Nepal. Mereka adalah Beck, John, dan Doc. Mereka pun sampai di penginapan milik warga, dan Rob pun memperkenalkan dirinya. Rob memberikan informasi tentang lokasi yang dijuluki zona kematian, di Everest. Di mana ketika nanti mereka melewati lembah selatan, tubuh akan mulai sekarat karena suhu yang sangat-sangat ekstrim. Dan tugas Rob di sini untuk membawa mereka semua ke puncak dan mengantar mereka semua kembali ke bawah dengan selamat. Rob berencana mencapai puncak pada tanggal 10 Mei, di mana diperkirakan cuaca stabil saat itu, karena sekarang tanggal 30 Maret. Itu artinya mereka memiliki waktu 40 hari untuk melatih fisik dan pikiran untuk memulai pendakian. Mereka pun berangkat, dan akhirnya sampai di kota kecil Lukla, yang berada di ketinggian 2860 mdpl. Atau 2860 meter di atas permukaan laut. Mereka pun melanjutkan perjalanan melewati jembatan gantung. Dan akhirnya mereka pun sampai di Namche Bazaar pada ketinggian 3750 mdpl. Dalam perjalanan, Rob pun mengobrol dengan Doc, dan kali ini dia akan membawa Doc sampai ke impiannya, yaitu puncak Gunung Everest. Karena sebelumnya Doc ini belum pernah sampai puncak dikarenakan cuaca yang tidak mendukung. Dalam perjalanan Beck melihat seseorang ditandu dengan bantuan oksigen, Beck pun mulai sedikit cemas dan diselimuti kekhawatiran. Diperlihatkan bongkahan es yang besar, yang menandakan betapa dinginnya Gunung Everest ini, padahal pendakian yang sebenarnya itu belum dimulai. Dan sampailah mereka di base camp Everest, dengan ketinggian 5.364 mdpl. Disambutlah mereka oleh pengelola Adventure Consultants, yang bernama Helen, dan pemimpin pemandu Sherpa, atau pemandu lokal di sana yang bernama Eng Dorji. Rob melihat ada salah satu pemandu sedang memperkenalkan cara memasang sepatu kepada kliennya. Mereka kira, ini gunung gede kali ya. Rob pun sempat bertemu dengan pemimpin agen Mountain Madness yang doyan kobam, dan bertelanjang dada, yang bernama Scott Fisher. Setelah itu, dokter bernama Caroline, memberikan briefing ke seluruh klien, tentang betapa pentingnya oksigen, untuk mencapai puncak Everest dengan udara yang sangat tipis. Jadi, selama 1 bulan ke depan seluruh klien akan melewati 3 tahap pendakian, Camp 1, Camp 2, dan Camp 3, untuk beradaptasi dengan cuaca dan kembali ke base camp, sebelum akhirnya mendaki ke puncak Everest. Dalam pendakian nanti, mereka akan melewati zona icefall. Dan mereka harus melaluinya saat pagi hari, supaya icefall lebih aman dan tidak meleleh terkena sinar matahari, agar lebih aman saat perjalanan. Mereka juga harus melalui celah-celah berlubang dengan memanjat tangga. Dan di icefall ini sebelumnya sudah ada 19 orang yang meninggal. Mereka pun sampai di Camp 1. Dengan ketinggian 5.944 mdpl, dan meneruskan pendakiannya, mereka juga harus mewaspadai gejala hipotermia, pembengkakan otak yang bisa menghilangkan fungsi motorik dan paru-paru,
yang penuh dengan cairan, sehingga bisa mengakibatkan kematian. Dan pada tanggal 23 April, mereka sampai di Camp 2, dengan ketinggian 6.492 mdpl. Rob menanyakan Doc yang batuk-batuk dan memintanya untuk mengecek kondisinya ke Carolyn. Beck pun teringat bahwa dia melewatkan tanggal pernikahannya. Ternyata Beck mendapatkan fax dari istrinya, yang mengucapkan atas hari jadi mereka. Beck pun mengucapkan hari pernikahannya, dan menanyakan kondisi anak-anaknya. Hang on. Okay. Hey, Dad. Hey, bud. I miss you, buddy. Malam harinya, mereka menghabiskan waktu untuk berdansa, sebelum melanjutkan pendakian keesokan harinya. Dan di sisi lain, Scott berpikir bahwa tahun ini akan lebih sulit mencapai puncak, karena pendaki yang terlalu banyak. Pendakian pun dilanjutkan. Mereka pun sedang melewati jalur Lhotse dengan ketinggian 7.132 mdpl. Namun, mereka harus berganti jalur karena cuaca yang buruk, dan mereka akan melewati jurang dengan memakai tangga. Tim Rob pun akhirnya menyeberang, dan Beck adalah yang pertama. Lalu, tiba-tiba, Beck pun bergelantungan di tangga, dan langsung dibantu oleh Rob. Beck pun selamat, dan Beck mengatakan, "Aku membayarmu, bukan untuk mati Rob." Malam pun tiba, Rob mengumpulkan seluruh agen untuk berdiskusi, tentang pengaturan pendakian giliran ke puncak Gunung Everest, agar tidak terlalu padat dan bisa membahayakan pendakian. Tapi, karena seluruh agen ingin sampai ke puncak tepat pada tanggal 10 Mei, mereka pun tidak setuju, dan membubarkan diri. Rob pun menghampiri Scott, dan mengajak kerjasama naik ke puncak, meskipun cara pendakian mereka berbeda, tapi akhirnya Scott menyetujuinya. Pagi pun tiba, tim gabungan Rob dan Scott sedang menyusun rencana summit attack, peralatan apa saja yang mereka punya, dan berbagi tugas untuk memperbaiki tali saat pendakian. Setelah itu, mereka menyempatkan waktu berfoto bersama, dan mungkin, ini adalah foto terakhir, saat mereka bersama. Malam pun tiba, dan Rob mendapat kabar bahagia, bahwa istrinya mengandung anak perempuan, dan akan brojol pada pertengahan bulan Juli nanti. Mereka pun berbincang-bincang malam itu. Yasuko adalah perempuan yang sudah mendaki 6 dari 7 gunung tertinggi, dan tinggal Everest yang belum ia taklukkan. Dan Doc adalah tukang pos dan memiliki sekolah kecil-kecilan di rumahnya. Ia dibantu mengumpulkan uang oleh seluruh siswanya, agar bisa mendaki Everest dan menancapkan benderanya di Everest. Dan mimpi para siswanya inilah, yang akan Doc tunaikan, agar seluruh siswanya bisa terinspirasi. Dan menurut saya, mendaki puncak Everest adalah kebanggaan tersendiri yang jarang orang miliki. Lanjut, sebelum pendakian terakhir, tak lupa Rob menelpon istrinya Jen untuk menanyakan kabarnya dan cabang bayinya. Rob bermimpi suatu saat nanti, mereka bertiga bisa melakukan pendakian bersama-sama. Summit attack pun dimulai, dan disinilah, kisah tragis mereka akan terjadi. Karena salah satu anggota Scott tidak sehat, Scott pun mengantarnya turun ke Camp 1 dan akan kembali mendaki menyusul Rob. Selangkah demi selangkah mereka berhasil melewati Camp 2, dan tiba-tiba, Harold, salah satu tim dan sahabat baiknya Rob ini, masih bisa selamat. Mereka melanjutkan pendakian, dan akhirnya, sampai di Camp 3. Di base camp, Helen memberikan update informasi tentang badai yang bergerak cepat dan berubah arah, mengarah pada jalur pendakian mereka, di mana kemungkinan badai akan sampai pada tanggal 11 Mei. Lalu Rob melihat kesehatan Doc yang semakin memburuk. Beck juga ingin segera menyelesaikan pendakian ini dan kembali ke rumah. Dan mereka pun melanjutkan pendakian. Pada akhirnya, mereka pun sampai di Camp 4, dengan ketinggian 7.951 mdpl, dan angin sangatlah kencang di sana. Rob berharap, cuaca bisa membaik malam nanti, atau mereka harus membatalkan pendakiannya,
karena bisa beresiko tinggi. Terlihat semua peserta sudah batuk-batuk, dan memakai oksigen untuk membantu pernafasan, karena udara yang sangat dingin dan tipis di ketinggian tersebut. Scott akhirnya sampai di camp keempat. Hey guys, come out and take a look. Dan sekarang adalah waktu yang mereka tunggu-tunggu, hari Jumat, tanggal 10 Mei dini hari, di mana cuaca sudah membaik dan tidak ada angin kencang. Rob meminta pendakian segera dilanjutkan, agar mereka bisa kembali sebelum jam 2 siang, atau badai akan menerjang mereka. Waktu menunjukkan jam 4:30 pagi, dan mereka sudah berada di ketinggian 8.412 meter di atas permukaan laut, dan masker oksigen harus sering digunakan saat pendakian terakhir ini. Beck mulai merasa kesulitan, karena matanya yang kabur efek operasi 2 tahun lalu. Rob meminta Beck untuk turun dengan salah satu timnya. Tapi Beck tetap ingin melanjutkannya. Rob meminta Beck menunggu setengah jam. Jika kondisinya membaik, Beck boleh kembali gabung mendaki. Tapi jika tidak, Beck harus segera mengakhiri pendakiannya. Sebagian tim sudah sampai di tebing tenggara. Tapi, tali untuk naik tidak ada, karena dibawa oleh Lobsang, salah satu anggota Scott yang masih tertinggal di belakang. Jadi, mereka harus segera memasang tali baru. Rob yang masih di belakang terus memberi semangat kepada Doc, karena sedikit lagi bisa sampai ke puncak Everest. Meskipun kondisi Doc sudah semakin mengkhawatirkan, tapi Rob ingin dia mewujudkan mimpinya sampai ke puncak Everest di percobaannya yang ketiga ini. Doc juga tidak mau melewatkan kesempatannya kali ini. 3 orang kembali ke bawah, karena mereka tidak mau ambil resiko menunggu tali terpasang terlalu lama. Ditambah lagi mereka yang masih bertahan harus mengkonsumsi oksigen, dan itu artinya, semakin lama mereka berdiam, maka persediaan oksigen akan semakin menipis. 3 orang yang turun bertemu Beck yang masih di tempatnya, dan penglihatannya semakin kabur. Beck diajak turun, tapi Beck malah mau tetap menunggu agar kondisinya membaik. Dan akhirnya, pukul 12:45, tali pun datang. Mereka sesegera mungkin mendaki, dan akhirnya mereka pun sampai di puncak gunung tertinggi di dunia, yaitu Gunung Everest. Bersambung.